yang kita adakan rutin untuk membahas ulasan. Ulasan apa? Maksudnya kita membahas apa aja sih kekurangan kita dalam minggu ini, atau apa aja sih kita koreksi kita, atau dalam tanda tanya misalnya dalam kita praktek selama ini saat kita udah belajar ada kekurangan atau di prakteknya itu beda gitu. Nanti kita mulai sharing di situ. Tapi sebelum itu aku bahas IHSG dulu. Nah, seperti yang aku bilang di batch 3 kemarin, ini ya. Aku bilang ke batch 3 kemarin, kalau nggak salah yang di sini nih ya. Yang ini kemarin yang batch 3. Aku bilang, kalau hari Senin merah, keluar dulu, aku bilang. ISG bakalan downtrend, aku bilang. Dan alhasil downtrend. Nah, dengan begini, dan muncul lagi case baru. ISG juga membentuk sama ini. Nah, pas kali dia membentuk ini juga, kita butuh konfirmasi besok. Sama, kalau kita pakai ilmu candlestick ya, merah seperti ini belum tentu kita harus keluar. Belum. Jadi kalau merah seperti ini, kita harus seperti ini ya. Kalau ilmu candlestick, kita harus di sini kita udah harus ancang-ancang. Kalau dia merah terus seperti ini misalnya, nah kita udah harus keluar dulu. Mungkin kita nunggu reda dulu sih kalau aku. Jadi ini, jadi kalau adanya candlestick seperti ini, terus udah jebol dari yang ini ya, maka kita udah harus keluar. Ini petanda kalau trennya bakalan berubah, bakalan mulai downtrend. Tapi kalau udah ada hammer, misalnya kalaupun ada hammer ya, ini kan hammer ya, seperti dibahas Pak Arief ya, Pak Arief kan bilang hammer nih. Kapan kita indikasi ini mantul? Saat dia di sini, di atas dari ini. Nah, di sini dia. Saat dia di atas dari ini, baru indikasi mantul. Di atas dari ini loh gitu. Hijau terus di atas dari ini. Nah, kalau merah dari downtrend, seperti aku bilang tadi, dia harus di bawah dari ini. Yang seperti ini. Baru dia nanti bakalan downtrend. Makanya konfirmasinya kita lihat opening di hari Senin. Senin nanti kita lihat dulu. Kalau nanti misalnya merah atau dibuka merah terus sampai sesi 1 masih merah, ISG bakalan downtrend untuk minggu ini. Jadi kalau dari apa ya? Kalau dari bahas tentang pattern, aku selalu bilang ini pattern, kalau bahasa pattern itu grounding pattern, tapi bahasa gampangnya itu corong. Ini kan seperti corong ya. Nah, sama seperti ku bilang, ini selalu akan berpotensi ke 5.800 dulu. Ini yang aku tarik garis ini, potensinya akan selalu ke 5.800. Konsisten. Potensinya akan selalu ke 5.800 dulu. Karena di sini juga kelihatan kan, di sini kena resist, kena. Mungkin yang sebelumnya juga ada resist di sini. Ini resist juga. Jadi di sini resist dia ya. Jadi potensinya ke 5.800-an, aku bilang. Dan case terburuknya di sini ada breakaway gap. Case terburuk ya, ini case terburuk tapi kemungkinannya paling 5%, kecil kok yang ini. No. Oh ya, di sini ada gap pasti. Ini ada gap. Ke 5.400 ada gap. Ini case kalau misalnya masih jebol 5.800. Ini case paling buruk. Nah, seperti yang aku bilang, kalau ISG lagi nggak jelas seperti ini, lebih baiknya bagaimana? Lebih baiknya kita nggak usah ke blue chip dulu. Lebih bagusnya kita kalau bisa bermain di saham gorengan atau scaler. Itu cocok. Cari saham scaler yang udah mau ke support terkuat dia gitu. Contoh kemarin itu banyak ya, WSKT juga termasuk. Aku nggak terlalu WSKT. Dan ini juga nih. Jadi untuk ISG dulu ya berarti ya. ISG ini berarti berpotensi tetap ke 5.800. Udah 2 minggu aku bilang seperti itu, terus tetap berpotensi 5.800 untuk ISG. Potensinya. Belum sepenuhnya rebound. Nah, kemarin yang jadi menarik aku rasa,
Kemarin ada bahas BBRI kemarin ya. Ada analisa BBRI. Oke, aku ada analisain. Dia di sini BBRI merah ya berarti. BBRI kok merah di sini? Oke. BBRI merah. Kalau kita lihat pas stokastik udah dead kok sih. Jadi kalau 14.33 sinyalnya lebih apa ya? Lebih lambat, sedangkan 5.33 lebih cepat sinyalnya. Tergantung mau pakai yang mana gitu. Tapi kalau untuk daily atau trading harian 5.33 lebih cepat. Untuk BBRI juga masih ada potensi turun, minimal ke sini dulu. Kalau ini jebol ya. Kalau ini jebol ke bawah ini. Nah, ini ada sorry. Oke. Jadi potensi ke sini. Yang jadi patokan ini sebenarnya untuk ISG itu pertama kalau aku sih BBRI karena dia market cap-nya terbesar ya. BBRI atau BCA terbesar? BRI. Jadi kalau BRI down, biasanya ISG juga ikut down. Contoh ya kita lihat ya, case-nya ini kan hammer terus dua gini. Kita lihat ISG juga mirip. Jadi aku selalu berpatok sama BRI sih, karena geraknya hampir-hampir sama. ISG sama BRI, karena penopang terbesar ISG itu BRI. Jadi kita harus bisa menganalisis BRI juga. Nah, terus bahas BNBA sama BBB. BNBA ya. Pasti nyangkut lagi nih Bu Enda nih. Ntar aku tengok dulu. BNBA. BNBA ARB ya. Udah lama Pak itu berapa kali ARB makanya belum keluar dari 2.200-an. Kemarin itu BNBA sempat naik. Nah Iya. itu kemarin itu saya sempat lihat BBHI dia naik duluan. Nah terus pas saya lihat BNBA dia itu masih di bawah tapi cenderung ada pergerakan di bid lotnya itu. Jadi kemarin saya ikut pas di bawah. Oke. Kita bahas historis kenapa dia naik dulu yang kemarin ya. Jujur kemarin di sini yang ini kan kelihatan ini ya, kelihatan kayak mau dibangkitin ini ya, kelihatan ini yang kecil ini. Ini nampak nggak? Nampak ya? Jadi ini yang mau bangkitin kemarin MG dan kebetulan dia nggak mampu untuk bangkitin kan kelihatan dari volumenya juga. Jadi kemarin MG di sini nyangkut. Kemarin yang karena kalau namanya ilmu bandarmologi kan adu modal. Jadi kadang modal kita kalah. Misal MG kalah sama yang guyur kemarin. Makanya di bawah ARB berkali-kali. Dan aku sendiri berasumsi pasti bakalan dibangkitin. Antara udah kalau nggak 3 kali sampai 4 kali bakalan dibangkitin. Kenapa? Karena dia udah nyangkut di sini. Terus jadi pertanyaannya, kenapa nggak nyampe ke sini nih dia bangkit? Ya karena dia udah beli di sini, dia presiden terus. Jadi kemungkinan AVG dia paling cuma nyampe sini. Makanya setelah itu dia banting. Jadi kalau untuk saham-saham seperti ini, kita harus tahu dulu kenapa dia bangkit gitu. Kita harus lihat storiesnya. Kalau aku sih selalu lihat misalnya dia kan ARB nih ya, tapi ada satu yang ada volume gede seperti ini, seakan-akan ada yang pengen bangkitin. Kalau dia pengen bangkitin dan gagal, apalagi dia bisa dibilang modalnya gede, kemungkinan masih ada sampai 3 sampai 4 kali lagi bakalan diangkat. Jadi kita harus ini yang ada satu volume gede dan dia ini gagal untuk bangkitin, ini harus kita jadi kita harus lihat-lihat. Makanya aku sering untuk saham-saham ARB bakalan pantau terus kalau udah ada seperti ini. Ini untuk ilmu ARB-nya. Jadi yang dulu, makanya setelah itu dia banting lagi karena MG kan udah keluar kemarin. Untuk dia ini ada seperti ini kan. Jadi ini kita harus lihat dulu case-nya. Case-nya kemarin yang coba untuk bangkitin siapa?
Sama seperti ini kan. Jadi kemungkinan ARB masih ada kemungkinan untuk ARB itu kan. Cuman aku harus lihat broksumnya dulu siapa yang bangkitin kemarin. BNBA tanggal Rabu, Sabtu, Jumat ya. Oke, YP udah habis, YP udah habis. Udah habis YP-nya. AI YP udah habis. Oh iya. Ini dia udah bangkitin ini. Cuman kelihatan kan? Dia beli 50.000 lot, dia juga jual 50.000 lot. Paling CC 28, 25. Kakak juga di sini. Jadi yang YP ini yang jadi apa kita yang harus kita lihat yang pertama ya. Biasanya kita ngeliat yang pertama dulu kalau dari ilmu broksum. Jadi kalau dia udah ngejual habisnya 50.000 kan, anggaplah 50.000 udah habis, berarti kemungkinan dia udah habis distribusi. Makanya bisa dibilang dia bangkitin untuk copet aja. Berarti ini dia berhasil bangkitin gitu. Paling retail doang yang sangkut di dalam. Jadi untuk untuk BNBA prediksiku masih ARB, tapi kita harus pantau setelah 2-3 kali ARB lagi udah bisa dicicil beli. Maksudnya udah bisa masuk aja. Maksudnya beli 1 lot gitu. Kalau udah bangkit kan kita jadi tahu gitu. Jadi kita bisa nyopet bentar gitu. Kalau aku biasanya gitu. Di ARB nanti misalnya gini nih, case-nya misalnya kan ini miripnya. Berarti aku di sini aku mulai masuk kemarin. 1, 2, yang ketiga ARB ketiga aku mulai masuk. Mulai masuk cicil 1 lot, di bawah ARB lagi, terus ternyata kemarin bangkit kemarin. Ya udah, karena aku punya 1 lot untuk pantauan, jadi aku bisa ikut naik kemarin. Ikut nyopet. Itu untuk ilmu ini. Jadi kalau BNBA dari prediksiku masih turun, Bu ya. Sebenarnya news BNBA ini bagus, cuman lagi distribusi dia. Minimal sih dia paling ke sini, ke area konsolidasi dia di sini. Paling ke sini nih. Area konsolidasi dia nih. Untuk BNBA. Tapi tetap ya, saham yang turun banyak, sekali naik minimal 2 hari. Jadi misalnya kalian ngelihat dia baru ARB berkali-kali nih, terus naik lebih dari 5% sekali, besok masih naik lagi tuh. Itu untuk BNBA ya. WSKT, BBYB ini kayaknya aku. BBYB udah mulai apa ya? Udah mulai 1 case. Kalau untuk trading, kita coba dulu. Oke, yang kita pertama tentukan support terkuatnya dulu. Yang paling banyak kena ya tetap ya. Kena. Oke. BBYB sih. Untuk bank digital, BBYB ini kan nggak salah udah fix jadi bank digital nih. Nah, untuk seperti ini, saranku sih dia masih, kalau dari ilmu volume ya, dia ini masih fase akumulasi. Jadi ada saatnya ngebom nanti. Ini kalau dari pengalamanku seperti ini ya, ini bakalan akumulasi. Akumulasi itu minimal 2 minggu. Jadi kalau aku biasanya untuk saham-saham yang aku bilang mau meledak nih misalnya kan, aku biasanya ngitung-ngitung dia udah akumulasi berapa lama sih gitu. Kalau udah 2 minggu, aku bilang makanya kalau dia udah akumulasi 2 minggu, aku bilang kira-kira kalau nggak minggu ini meledak nih gitu. Sama kayak ini nih. Jadi dipantau terus. Tapi kalau mau masuk, dipantau kalau dia di sini. Kalau dia naik breakout di atas dari 520 lah berarti ya. 520 kita udah bisa masuk. Kalau di atas dari 520. Ini untuk BBYB.
Jadi untuk ini saranku sih paling ini sideways ya, tapi kalau mau nahan boleh selama di atas 480. Mungkin untuk swing di atas 480 masih aman, tapi turun dari itu udah buang dulu aja, buang dulu sebagian. Tapi selama di atas 480 masih aman. Kalau naik ke atas 520 kita udah bisa masuk. Ini untuk PBYB. Terus WSKT. WSKT ada news jelek kalau nggak salah. Apa kemarin newsnya? Aku nggak terlalu baca berita lagi. Oke. Nah, aku hapus semua nih ya. Hapus. Oke. Ada news jeleknya nih ya. WSKT. Tapi WSKT ini masih di support terkuat nih. Sorry. Ntar ya, biar menentukan soalnya menentukan support ini harus jeli kita ngelihatnya. Mana aja yang kena. Oke. WSKT masih di area konsolidasi ya. Konsolidasi supportnya dia. Jadi ini menjadi petanda kalau dia turun masih jebol gitu. Kalau dia jebol ke bawah bahaya. Tapi kalau masih ini mantul udah bagus. Nah di sini ada false break. Tapi false break ini tetap catatan kalau dari aku sendiri false break itu toleransinya itu 3 candle. 3 candle di bawah dari support terkuat. Tapi kalau masih jebol dari support terkuatnya, misalnya 3 candle, maksudnya ini kan udah 2 candle nih, terus candle yang ketiga misalnya seperti ini, di sini udah fix jebol dari supportnya. Ini bisa dibilang dia fix jebol. Tapi kalau masih 2 candle, itu masih bisa dibilang ada kemungkinan untuk false break. Jadi WSKT ini di penentuan dia ya. Mungkin yang kalau mau baru masuk, coba-coba aja masih. Kalau selama di atas dari 1000 coba aja. Tapi kalau jebol dari 1000 misalnya di bawah dari inilah misalnya di 1005 di 950 kita udah bisa keluar. Karena kita tetap harus punya resiko dari setiap trading. Kita harus ada batasi resiko kita atau stop loss kita. Jadi mau kita analisa sebagus apapun kita harus tetap buat stop loss kita. Jadi sekitaran di sini nanti kita udah bisa keluar. Tapi kalau naik gimana? Kalau mantulin bagus. Kalau ini mantul udah WSKT ini termasuk BUMN dan kalau mantul itu kira-kira ke sini. Kalau mantul kira-kira kalau mau diswingkan ke sini ke resistor kuat dia. Tapi ini adalah resiko dia. Jadi batas kalau dari gini. Jadi kalau ini ada kemungkinan untuk swingnya. Resikonya di sini. Oke, ada resikonya 7% ini. Dan kalau kenaikannya itu sekitar 34%. Potensi untuk swingnya ada 34%. Itu untuk SKT. Karena masih ada di support terkuat dia kok. Jebol keluar. Terus, apalagi nih? Cara screening scalping. Cara pilih emiten pas live market. Cara screening. Kalau screening kayaknya di HQ bisa. Di HQ bisa kalau mau lebih gampangnya. Kalau di Mirai, kalau aku biasanya di Mirai gitu. Tapi yang di HP. Kalau mau scalping kalau untuk scalping gitu aku kadang lihat running trade, terus lihat top gainers juga aku lihat, top frekuensi aku lihat. Terus itu sih aku biasanya top gainers, top frekuensi aku cek biasanya satu-satu. Terus aku ngelihat dari ini juga dari running trade tapi yang dia order buy. Aku nggak perlu
order sell kalau untuk untuk scalping, karena kita nggak perlu tahu siapa yang ngejual, kita perlu tahu siapa yang beli. Di sini nanti mungkin di di level 2 bakalan kami arahin untuk pakai iPod yang versi PC, karena versi PC ini aku jujur aku pakai ini untuk scalping karena bisa banyak mantau. Terus ada beberapa yang aku temukan di sini teknik untuk scalping. Nanti di sini juga ada screening. Nanti aku juga bisa bantu kalau kalau perlu screening. Ini bagus juga kok. Nanti aku bantu untuk ajarin screening di iPod juga. Jadi aku cenderung walaupun aku transaksinya pakai Mire, soalnya Mire itu kita buka di HP dia nggak bisa dibuka lagi di PC. Jadi aku cenderung buka Mire di HP, terus untuk scalpingnya aku pakai iPod biasanya. Tapi aku nggak ada transaksi pakai iPod sih, cuman untuk analisa scalping doang di sana pakai iPod. Lihat Broxum-nya nggak lebih simpel pakai yang net aja bang ketimbang value. Oke. Sebenarnya kalau kita bedakan Broxum-nya. Oke. Contoh kayak BNBA. Aku cenderung pakai, kalau kita pakai net, kita bedain dulu ya supaya yang lain gampang. Berarti tanggal 16. Tanggal 16. Ini ya. BNBA misalnya ini MG udah distribusi. Kalau kita bikin net, jadi aku cenderung value. Kenapa? Karena di sini mencerminkan kayak YP beli, terus di YP jualan berapa. Kalau net dia nggak mencerminkan itu gitu. Net itu mencerminkan siapa top belinya sama siapa top sell-nya. Nah kalau di sini dia mencerminkan, coba kalau value ya, dia mencerminkan YP beli segini terus udah keluar segini, MG beli segini udah keluar segini, YP beli 200.000 lot udah keluar 196.000 lot. MG ini udah mencerminkan, jadi kita bisa ngelihat dalam satu hari itu dia sisa barang dari YP berapa, sisa barang dari MG berapa gitu. Kalau kita pakai net itu pasti nggak kelihatan kan, AI beli segini dan kita nggak bisa ngelihat lagi AI di mana ngejual. Pasti kan namanya juga kalau kita beli kan pasti ada ngejual. Kalau misalnya dia akumulasi pun pasti ngejual sedikit-sedikit. Jadi ini lebih ke top buy, ini top sell. Itu untuk dari Broxum. Jadi ya kalau aku cenderung lihat value. Memang orang nyaranin net ya, tapi aku nyaranin value supaya ngelihat tahu berapa sisa barang dia. Truk bang. Ini Pak Arif belum datang. Belum masuk nih. Belum masuk dia, truk ya. Truk. Kita tentukan dulu support terkuat dia. Aku selalu nentuin support terkuat dulu pertama. Kena. Oke, kena. Oke, di sekitaran sini berarti support terkuat dia. Kalau ada Kalila saya semangat ini. Nah, oke, untuk truk sendiri dari pengalaman main di gorengan ya. Masih ngebaca polanya dulu. Oke. Untuk truk sendiri yang jadi pantauan di sini tetap ini kita harus pakai ilmu
candlestick juga. Kalau misalnya dia, yang penting kalau dia masih bertahan di atas dari ini kok ini sebenarnya sengaja seperti ini, nanti dia mengkelabui atau bisa dibilang supaya psikologis retail itu keganggu. Jadi biasanya seperti itu. Tapi kita di sini tetap harus butuh konfirmasi besoknya. Jadi misalnya kayak ini ya. Jadi kalau besoknya masih naik ini, kalau besoknya masih misalnya candlestick hijau di sini. Jadi aku cenderung butuh konfirmasi di setiap analisa. Jadi kalau misalnya dia hijau, kita bisa masuk. Targetnya itu bisa jauh. Targetnya itu minimal ke sini. Targetnya ini, sama target pertamanya ini. Oh, sorry. Nah, ke sekitaran 200-an. Nah, jadi untuk truk saranku sih butuh konfirmasi karena aku nggak bisa bilang ini turun atau enggak. Cuman aku selalu butuh konfirmasi kalau misalnya dia besok masih merah, misalnya dia jebol dari sini, kita keluar atau kalau mau overstretch down di area 100 di 120, terus nanti kita apa namanya, kalau di sini jebol kita harus out dulu, out semua. Tapi untuk ke depan aku yakin ini bakalan hijau sih untuk truk sendiri. Jadi konfirmasinya besok ya, kalau besok naik sekitaran 200 ini nyampe untuk swing tapinya. Tuh. Itu untuk truk. Sorry aku nggak pakai Fibo Saya masih bingung dalam menentukan Fibo dan penentuan TP1 dan TP2-nya Pak Rio. Contohin apa ya? Atau soalnya untuk Fibo aku nggak terlalu pandai ya. Karena aku cenderung garis klasik. Tapi aku coba. Dan Fibo ini aku tetap pakai garis ini. Supaya lebih simpel ya. Karena kemarin aku sendiri mikir, ngapain sih kita narik dari atas banget gitu. Maksudnya dari apa banget. Sorry. Nih, ini kena kan? Ini kena dua-duanya. Nah, aku cenderung pakai line dulu supaya gampang nariknya kalau aku. Nah, kelihatan kan ini. Jadi, untuk TP1-nya, kalau aku Fibo nggak apa, cuman aku ini lebih ke tangga-tangga ya kalau aku ya. Berarti kalau dia misalnya di sini nih, TP1-nya di mana? Aku selalu mikir TP1-nya di sini. TP2-nya di sini. Sesuai sama garis-garis ini kalau aku sih. Aku nggak tahu rasio-rasio Fibo kok. Soalnya nggak masuk ke dalam pikiranku kalau cuma rumus-rumus. Jadi aku nggak bisa menerima Fibo yang rasio-rasionya gitu. Karena kan Fibo ini kan bisa dibilang kan keajaibannya, atau bisa dibilang struktur kita itu udah tersusun, udah ada Fibo di dalam diri kita, bahkan foto, bahkan apapun itu udah ada Fibonya gitu. Jadi kalau dia bilang TP2-nya di sini, aku sih iyain aja, karena kalau aku lihat ya misalnya ini kan TP1 nih di sini. Ya bener lah pikir ya, karena di sini kena. Bentar ya. Karena di sini kena. Di sini kena. Di sini juga kena. Mungkin benar ya. Jadi untuk TP1-nya di sini, di setiap garis-garis ini kalau aku sih. Ini yang misalnya TP2 nih ya. Di sini kena. Jadi aku kayak ya bolehlah kita pakai Fibo, tapi aku nggak tahu untuk rasio-rasionya sih. Nih. Jadi cenderung kalau aku Fibo ini lebih ke pakai tangga-tangganya aja gitu kalau memang lagi malas untuk ngenarik garis. Jadi nih ini TP1, TP2, TP3 gitu. TP4 yang di atasnya lagi. Itu. Semangat Mas. DGNS ini apa ya? Saham-sahamnya kali sahamnya. Oke. DGNS ini pernah kita bahas ya, selama di atas ini tahan bilangnya.
ternyata benar di sini. Oke. Untuk resistor kuatnya di sini. Karena ini kena ya. Karena tetap ya, untuk narik resist sama support ini harus banyak kena. Mungkin yang di sini yang udah lupa. Simple kok. Karena kebanyakan orang itu kayak cuman ngasih tahu resistnya di sini, cuman dia nggak ngasih tahu kenapa itu jadi resistnya, kenapa jadi support. Itu banyak banget aku lihat. Soalnya aku sering ikut beberapa seminar, dia kayak ini supportnya di sini, resistnya di sini, tapi dia nggak ngasih tahu kenapa gitu. Nah ini ya. Oke. Untuk DGNS sih aku cenderung merasa ini ditunggu dulu ya. Maksudnya ini masih turun karena kalau dari ilmu candlestick ya, kalau misalnya pun ini misalnya kita tiadakan, misalnya ini nggak ada nih misalnya ini nggak ada. Misalnya ini nggak ada nih. Ini nggak ada nih. Misalnya ini nggak ada ya. Gimana cara? Misalnya ini nggak ada ya. Ini aku tutup dulu deh supaya gampang. Ini nggak ada. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada nih. Ini misalnya ini nih ada candlestick hijau. Tapi kita butuh konfirmasi seperti aku bilang. Kalau besoknya di candlesticknya merah, kita keluar. Nah kalau kita contohnya masih hijau nih, misalnya ini aja. Nah ternyata sekarang kita dapatin hijau terus setelahnya merah. Kalau setelahnya merah kita keluar, kita pasti bakalan masih turun lagi. Jadi kita itu minimal tunggu itu ke support terkuat dia aja. Kalau aku sih biasanya. Karena kita itu ilmu konfirmasi apa ya, candle ya. Ilmu candlestick ya. Jadi kita butuh konfirmasi. Jadi besok masih turun ke sekitaran sini ke bawah. Tunggu di area 4075 lah baru bisa mantul lagi. Kemungkinan di sini mantul lagi. Tuh di sini. Itu tuh ini ya. Aku lihat. Oke, untuk DGNS masih berpeluang turun. Dari stokastik juga ini dead cross. Dari stokastik juga dead cross kan. Oke. Apalagi ini? Konsolidasi dulu Trop. Tadi kayaknya udah dibahas Trop, aku lupa dibahas apa. Pak itu INPGF itu kemarin Jumat CMG CLK. Kalau memang CL biasanya hal yang menyebabkannya NPGF. Baru tahu aku. NPGF. Nah, aku lihat dulu. Oh, saham IPO ini. NPGF. Aku lihat dulu di apa. Oke. Enggak lah, mungkin enggak CL ini. NGPF. Sorry. NPGF. Nih, kalau kamu lihat nih MG enggak CL lah dia nih. Kalau itu makanya kalau kamu lihat net, kamu ngeras MG CL. Kenapa? Karena nggak ada dijual kan. Ternyata kalau kita lihat di value, ini MG dia beli 6.803 lot. Dan yang udah kejual itu 662. Jadi kan bisa dibilang dia udah distribusi. Dia nggak nyangkut gitu. Jadi aku bilang MG nggak nyangkut, dia udah berhasil distribusi di sini. Dia udah berhasil ngejual nih, kelihatan kan ya. Jadi MG udah berhasil keluar kok. Messi, Pak, mungkin yang maksudnya Bu Desi itu karena sell average-nya jauh lebih rendah daripada buy average-nya. Oh ya. Yeah. Oh ya, yang ini ya. Oh iya, CL katanya tadi ya. Bentar. Ya. Iya, kemungkinan dia CL ini. Karena ini saham IPO. Kapan dia mulai lahir nih tadi ya? 14 ya, tanggal 14 dia mulai lahir. Tanggal 14. Kalau di tanggal 14 ya dia CL sih ini. Aku lihat dulu kalau di IPO.
PT Wabi. Ya. Untuk ini aku rasa dia udah CL. Kenapa dia CL? Karena aku ngerasa kayak ya ini CL sih dia ini. Dari 238 ke 197. Apa biasanya menyebabkan bandar CL? Mungkin karena dihantam bandar yang lain ya. Karena nama juga kalau kita jadi bandar ya. Kita kan bukan bandar sendiri. Jadi kita bakalan adu modal. Kalau adu modal ya kita harus akuin kalau modal kita kalah, kita harus CL gitu. Jadi kalau misalnya MGCL itu wajar. Karena mungkin dia ada tahu kalau ada bandar besar di dalam yang bakalan ngeguyur dia. Daripada dia CL-nya makin dalam, dia lebih bagus CL. Sama kayak si B ya, si BL. Tuh. Kenapa dia kemarin pas sekali pom-pom TGRA terus dia langsung keluar di sini ya kalau nggak salah ini. Kemarin dia sempat pom-pom terus langsung keluar. Ini kalau kalian case-nya yang ini kan naik, ini kan kemarin di pom-pom sama dia di G nih. Terus kenapa dia langsung CL? Karena diguyur bandar aslinya gitu. Jadi kalau kita cuma jadi bandar sementara atau bisa dibilang cuma tiktokan di dalam, kita harus kita harus pahamin kalau kita selama kita nyopet itu kalau kita nyopet di lapak orang, hati-hati kena marah sama yang punya lapak gitulah. Jadi kayak ini kemarin di pom-pom sama si B dan ternyata dia CL, dia langsung padahal dia pom-pom nih, dia bilang ARA, tapi ternyata dia langsung keluar. Kenapa? Karena dia tahu bandar aslinya mau ngeguyur. Sama kayak MG nih. Aku lihat karena ini naik dulu. Kalau kamu lihat di RTE dia naik dulu, terus kayak diguyur gitu loh. Pas kali dia mulai beli di awal. Ntar kita lihat gini ya. NPGF. Di tanggal 16. Oke. Sorry, ini ngelek dulu. Oke. Ini ya. Kalau kita lihat di jam 9 MG udah langsung ngeguyur ini. MG langsung jualan. Iya, MG langsung jualan. Iya. Iya, karena dia tahu nih yang di awal ini CP langsung ngeguyur. CP ngeguyur. YP juga. Jadi MG ini karena langsung diguyur di awal dia langsung merasa nggak aman, langsung dia jual juga. Ini adanya pertarungan bandar di dalam. MG langsung ngeguyur, langsung jual semuanya. Yang nahan retail semua. YP-nya kelihatan ini. Diguyur sama YP dia. Nah. Diguyur bandar-bandar ya kan. Jadi dia harus adu untuk keluar di sini. Jadi untuk NPGF ini masih ARB terus sih kalau aku rasa. Berapa sih? Oh ada 1 jutaan ini. Ada 146.000 yang nyangkut. Paling retail doang ini. Retail SC, ODIN ini retail semua nih. Jadi untuk NPGF ini bakalan next dari dari si kemarin Unik. DGNS. Bang, kalau AGI. Oke. AGI jebol support terkuat dia, tapi tetap ya di sini ada area konsolidasi. Kita harus tahu dulu kenapa dia konsolidasi di sini. Nah, kelihatan kan? Jadi benar-benar kita udah tahu kenapa dia mantul dari sini gitu. Jadi dia mantul dari sini karena ini ya. Aku coret-coret juga supaya jelas sih kita benar-benar tahu support terkuat dia. Ini juga sebenarnya mau supaya kita benar-benar jelas, bukan cuman spekulasi kenapa dia mantul dari situ, itu nggak boleh. Ini kena ya, jadi udah tahu kan filosofinya kenapa dia mantul dari sana. Nih kena juga, oke. Udah engah kenapa
Kenapa dia mantul dari sana? Nah, untuk Agi ini nih kelihatan kan? Aku udah narik garisnya di sini. Kemarin ini aku bilang ini support terkuat dia dan jebol. Masih ada support yang di bawahnya. Nah, dia mau support tapi masih masih nggak mampu nih. Pas banget dia di sini. Nih kelihatan kan pas banget sama garisku ini kan. Jadi untuk AGI masih bisa naik sih saranku. Ini masih bisa naik sih, apalagi kalau ini bisa dibilang ini apa namanya? Ini candlestick seperti ini dan hijau seperti ini, biasanya besoknya masih hijau sih. Jadi untuk ini masih AGI masih ada potensi sih menurutku, minimal kedua hari ini. Kalau untuk naiknya minimal ke sini. Aku lebih cenderung ke support terkuat dulu karena itu aja udah bisa menghasilkan kita cuan banyak loh sebenarnya. Kalau tahu support dan terkuat. Kalau kalian tahu Bang Engga, dia lebih ke situ. Dia lebih ke support dan terkuat. Engga yang Mire yang juara 3 Mire, dia lebih ke support terkuat gitu. Nah, kalau dia nanti jebol ini bakalan targetnya masih jauh. Jadi untuk ini aku rasa bisa cicil beli ya. Tapi kalau ini merah, misalnya dia merah nih untuk hari Senin ini bisa merah. Dia merah, kalau merah keluar. Merah keluar terus tunggu di area 1000-an. Kalau misalnya masih hijau, tahan terus sampai 1400, buang setengah, biarkan terbang. Karena Agi ini tetap ada potensi ke sini. Ke atas sini. Tetap ya, kalau aku sih lebih ke buang setengah, amanin cuan, terus sisanya biarkan pasang stop loss atau pasang trailing stop gitu. Bebas. Lebih parah IPO Pak, iya benar IPO. Lebih dari Unik langsung ARB. Unik itu kalau kalian bisa lihat sekarang dia apa ya? Tanggal berapa? Kemarin aku sempat lihat di Unik. Gini caranya. Iya. No. SF ini kalau kalian lihat nanti Unik ini yang underwaternya itu si SF ya. Ntar aku lihat dari Unik. Oke. Underwaternya kan SF ya. Dia suka angkat di akhir sesi nih si SF ini aku lihat. Aku kan ngeliat polanya. Tapi dia setelah itu besoknya dia guyur, dia selalu kayak gitu. Aku juga nggak tahu apa maksudnya. Di akhir sesi diangkat terus besoknya dia guyur langsung. Itu si SF ini. Underwriternya si PT Surya Fajar Sekuritas. Untuk Ioniq sendiri ini pantau terus sih. Tapi tetap hati-hati sama SF ini. Aku lihat dia naikin terus guyur gitu aja kerjanya terus. Oke. Terus kalau dilihat dari operasinya Pak, nah thanks Pak sudah diwakili, maaf nggak bisa open bikin santai. Santai Bu. Vico sama Baja Pak. Ini Bu Enda ini banyak banget nih sahamnya nih. Vico. Tes. Oi. Sorry, pakai handphone nih jadi nggak bisa share screen. Lanjut yuk. Ya. Nah, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemungkinan masih dalam jangka waktu paling dekat minggu ini. Ini bakalan terbang. Tapi bisa minggu depan. Karena aku bilang minimal akumulasi itu biasanya 2 minggu. Jadi ini bakalan terbang. Jadi kalau mau masuk, kalau terbang ya. Kalau misalnya kita kan, kalau kita mau scalping itu biasanya ya kayak Bu Eva, Bang Engga, dia selalu kalau mau terbang seperti ini, dia selalu pasang area resistor kuatnya. Misalnya ini kan di 140 nih. Misal dia naik ke 140 dengan volume tinggi, udah HK aja. Pasti arah itu. Jual di arah. Jadi kalau dia naik di atas 140 dengan volume tinggi, HK jual di arah. Itu aja. Simple kok. Tapi untuk besok, untuk ini aku rasa selama dia di atas dari ini, area 116 ini ya, masih aman kok. Jadi mungkin Bude yang nyangkut apa, tapi
apa namanya, selama dari jebol 140 dengan volume tinggi, HK aja bahkan ARA itu. Tapi jual di ARA gitu. Jangan di Sebenarnya ada lagi cara buat tahu arah atau tidaknya, yo. Tapi nggak apa-apa, nanti aja itu kita bahasnya, yo. ya. Mungkin beli di pucuk BRMS. Pokoknya langsung anterin aja arah kalau kayak gitu. 1 titik sebelum ARA lah. 1 titik sebelum arah juga boleh. BRMS ini mantul dari support terkuat dia kelihatan ya. Ini ada false break. False break tapi tetap kebilang harus ada 3 candlestick yang mendukung untuk false break. Jadi untuk ini kalau aku lihat dari ini ya. Nah, kemungkinan masih bisa naik ke area ini. Untuk BRMS mungkin ke area 83 ya. Untuk BRMS karena di sini resist terkuat dia mungkin masih bisa naik ke area ini. Dan tetap selama di atas dari 72 aman kok untuk ditahan. Tapi jebol 72 udah tinggalin dulu. Tapi selama di atas 72 aman. Ini pernah aku bahas loh. Untuk saham gini-gini aja yang paling teknikal ini. Oke, ini. Jadi ke 83 atau 82 lah. Kalau memang punya barang, entry can sell di sana. Kalau selama di atas 72 masih aman. Jing, BRMS, Indi. Ini Pak Arif pakai HP? Iya. Lagi di toko juga ini gua. Sorry ya, guys. Santai. Tetap ya, support terkuat. Kalau dari aku sendiri ini bakal masih naik ya si Indi ini. Kalau kita lihat dari stokastik juga kayaknya udah bilang naik. Nah, udah apa namanya nih? Golden Cross ya. Jadi masih naik kok ini. Jadi untuk Indi masih ada potensi naik ke atas. Minimal itu ke sini lah ya. Kita tarik support terkuat dia dulu. Paling banyak kena itu di sini. Jadi tambahan, yuk. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman ngelihat stokastiknya udah di area oversold-nya, terus dia udah cenderung GC, namun harganya itu masih labil ya, naik turun, teman-teman tinggal tarik aja supportnya. Selagi masih nggak jebol supportnya itu masih aman gitu. Nah kalau dia udah jebol supportnya, cari support terkuatnya lagi bawahnya itu. Pokoknya kayak buat ya, kan gini, kita untuk nge-hold suatu saham kan pasti harus ada alasannya ya. Alasannya tadi itu dia masih ada di area amannya gitu. Ya. Jadi selama dari 1385 atau di support terkuat dia aman ya. Jadi masih bisa kok. Ini kan kelihatan ya dari stokastik juga udah golden cross, kita bisa HK. Kalau dari ilmu yang kita bilang pakai MA ya, MA ya. Kalau kita pakai MA yang aku udah bilang kemarin pakai MA 5 lah kita ya, pakai 55. Coraknya kita ganti jadi warna hitam sama warna biru lah misalnya. Mungkin yang baru masuk nanti kelihatan ya. Nah, dia ini kalau untuk Indi udah bisa cicil beli. Tapi kalau dia nanti MA5 sama MA10 udah perpotongan atau udah golden cross ke atas, udah bisa beli pakai dana gede. Minimal ke sini 1575, tarik lagi areanya di sini, terus target keduanya di sini. Jadi ini tetap untuk swing ya. Untuk ini jadi udah bisa dicicil beli ya karena udah golden cross dan tunggu konfirmasi MA lagi, tinggal ini MA ini. Itu untuk Indi. Jadi udah bisa beli sih, cicil beli bagi yang belum punya. Tapi selama di atas 1385 masih aman gitu. Kalau kita di dalam Pak 1400. Nyangkut dong ya. Nyangkut dikit ya. Jadi 1400 Pak. Sekarang di berapa? 14.3 berapa tuh? Oh 30 ya? 25.
Oh ya, udah masih untung sih. Jadi yang mungkin yang baru masuk, resikonya 2,80%, risk rewardnya 9,44, 10% lah ini kurang atas penariknya. 10% lah untuk peluangnya. Jadi kita tetap ada resikonya, ada tingkat apa namanya? Ada resikonya sama tingkat keuntungannya sekitar 10%, resikonya 2,8% untuk yang baru masuk. Untuk ini apalagi nih? Doit. Ini aku bahas semua nih. Doit. 30 menit lagi, Pak Rio. Oh iya. Mungkin mau sharing-sharing apa kek ya? Sekalian aku bahas Doit terakhir ya. Nah, untuk Doit ini aku buang aja nanti ngeganggu nanti kita. Dia udah di area apa nih? Udah di area murah ya. Oversold. Nah, kita nanti tinggal tunggu aja bakalan apa naiknya. Ini seperti yang aku tarik garis, dia bakal mantul di garis yang ini yang aku tarik ini. Nanti next kita bahas mengenai garis yang aku tarik sebelumnya. Aku udah pernah tarik ini. Oke. Jadi untuk Doit, saranku sih kita butuh konfirmasi, apalagi Doji. Doji itu kita butuh konfirmasi besoknya. Kalau besoknya dia hijau, seperti ini. Hijau nih ya, gini misalnya besok hijau nih ya. Udah, beli, lalu antrikan sell di 456. Berarti dia udah kembali ke area dia, antrikan ke 456. 458. Itu untuk Doit. Jadi Doji ini kita butuh konfirmasi besok. Kalau besoknya merah, keluar. Kalau besoknya hijau, atau di akhir sesi lah kita lihat ya. Kalau kira-kira, hijau nih. Kalau kira-kira masih hijau, kita masuk. Untuk swing tetap. Kita masukkan swing ke 458. Tetap kalau mau risk reward-nya, atau kalaupun kita mau masuk sekarang ya. Contohnya. Jadi kita mau masuk sekarang. Di sinilah paling kita 4%. Risk reward-nya itu ada sekitar 25%. Ada sekitaran 25% nih. Jadi kita resikonya ada 4%. 4%. Terus tingkat pengembalian yang kita dapat dari swing ini 25%. Tuh. Lu pernahnya nggak sekalian teh? Makasih ya. Yang supaya tahu saham ARA di level 2. Ya. Ada lagi nggak? Atau mau bahas apa lagi nih Pak Arif? Sampai jam berapa? Sampai jam 11.30 ya? Udah ada waktunya guys. Ada waktu batas atasnya. Pak Arif mau bahas apa? Yuk satu yuk, bahan saham Bex yuk Bex. Oke, Bex. Bex sekarang Nih berapa? teman-teman nih. Aku kan 83, dia masih di area bagusnya dia. Kan aku bilang di atas 80 beli. Udah di-share belum sih ke teman-teman? Udah aku share kemarin. Oh, udah di-share ya, wes. Ini di atas dari 8 berapa nih? 80 ya. Di atas dari 80 karena ini boleh teh. Nah. Beli aja. Bukan pom-pom ya. Resikonya kalau jebol 80 kita keluar. Tapi kalau naik di atas 80 kita masuk aja. Karena ini lagi fase akumulasi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lagi akum kok ini. Jadi ini sekali meledak minimal 10%. Gitu. Resikonya ke 80, jebol 80 kita keluar. Tetap ada resiko untuk target minimalnya kalau dari aku sendiri. Sorry. Ini aku hapus semua ya dulu. Oke. Tadi ini support terkuatnya di sini di 80. Oke, ini support terkuatnya di sini. Kira-kira kalau aku sih pasti sell pertama itu di sini. Ya di sini. Aku sell pertama itu di sini. Di 93, sell di 93. Terus sell kedua aku di sini. Sell kedua aku di sini. Di 103 kalau aku. Jadi 50% kebuang di 93, 50% lagi di 103.
kalau aku. Karena aku ini lagi akumulasi cicil dikit-dikit. Tapi di atas dari 80 tetap ya. Kita harus jangan meniadakan resiko. Resiko itu tetap ada. Mau kita seoptimis apapun, itu nggak boleh. Resiko tetap ada, berarti di sekitaran sini. Buatlah kita baru masuk nih ya, sekitaran sini. Targetnya ke 93 aja. Contoh ke sini. Resikonya 2,44%. Tingkat pengembalian yang kita dapat itu 13% ya, 13%. Ini TP1 untuk TP2-nya mungkin yang greedy, silakan yang greedy. TP2-nya berarti Pak Aryan nyampe juga ada bilang ke 92, Bang. Pak Aryan pernah ada bilang ke 92. Oh, 92. Hampir sama-sama lah. Paling cuman beda satu titik doang. Ke 92 dia bilangnya. Hampir sama lah. 93 sama 92. Ya, Pak. Hampir sama karena kan tinggal tarik dikit lagi kan, namanya juga kita narik support dan resistance itu kan paling kan beda 1 2 titik sampai 3 titik itu wajar. Karena kan nggak mungkin sempurna untuk nariknya. Jadi TP1-nya dapat 13%, TP2-nya dapat 27%. Ini targetku sendiri sih. Aku stop loss-nya 2,44% ini risikonya. Jebol keluar kalau aku jebol keluar. Itu. Ada lagi nggak Pak Arif? Nih ya. Cukup gua pantau. Mau bahas apa lagi nih? Soalnya setengah jam gitu dibatasi nih. Ada yang mau share lagi? Yang mau ngomong keluh kesahnya nggak? Bawahnya buang. Mas Rio, aku Mas Rio. Mau share, Mau pengen tahu tips aja deh. Oh, boleh. Nah, jadi kan gini, sebagai pekerja nih, saya pernah baca chatnya Mas Rio, kalau nggak salah Mas Rio itu sehari itu 2-3 jam udah cukup. Nah, itu sebaiknya jam-jam kapan aja yang bagus gitu loh. Kalau suruh mantengin seharian juga, ampun nggak mungkin lah. Iya. Aku di sesi 1 aja Pak, di sesi 2 cenderung aku udah berhenti. Jadi aku biasanya di jam 9 sampai jam 10. Di jam 10 sampai 11 itu paling aku ya kalau memang benar-benar gabut lagi. Tapi biasanya di jam 9 sampai jam 10 doang kalau aku. Maksudnya doang itu jam 10 udah keluar gitu Mas, udah TP atau Iya, udah TP. Itu untuk trading. Kenapa? Karena main cepat. Kadang aku antrinya itu cepat Pak. Misalnya kalau Bapak tahu Pak Bekti ya, dia cenderung pagi beli gitu. Karena aku cenderung gini, biasanya untuk trading. Aku ada untuk trading, ada untuk swingnya. Untuk trading untuk sore aku habis kosongin. Untuk trading untuk sore aku habis kosongin, maksudnya kosongin portofolio untuk trading harian ya. Kenapa? Karena aku ngerasa udah cukup. Kalaupun yang ARA mungkin besoknya langsung aku TP. Pagi-paginya terus aku nggak trading lagi. Jadi aku cenderung kayak sore udah bersih porto. Makanya ada yang bilang beli sore jual pagi lebih untung. Aku ngerasa kayak itu lebih beresiko. Jadi aku lebih cenderung beli pagi, jual sore udah bersih. Kalau aku sore selalu aku bersihin. Kenapa? Karena pagi itu ada news yang nggak terduga. Kadang kita kalau udah kesana semua dana kita, jadi nggak bisa ngejar gitu, nggak bisa scalping gitu. Ada kan misalnya kita udah masukin dana kita semua ke saham, terus misalnya besoknya ada menarik, kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa ikutan, kan sayang banget. Jadi aku cenderung di jam 9, jam 10 aku udah selesai. Makanya sering chat di grup gitu, jam 9, jam 10 aku udah selesai, udah cuan. Makanya itu cepat banget aku cuan. 5 menit, 10 menit udah cuan misalnya. Tapi yang misalnya aku beli sore, misalnya ada yang aku beli sore beberapa. Paling jam 9:05 pasti udah bersih aku bikin. Kenapa? Karena aku cenderung ya untung bersyukur gitu. Kalau udah untung bersyukur, besok lagi. Karena lebih bagus cuan kita konsisten daripada cuan kita sekali banyak tapi sangat beresiko. Jantungan. Karena kalau yang aku pelajarin dari Pak Bekti ya, dia cenderung
untuk sore bersihin sahamnya. Kenapa? Karena kalau kita beli sore nih ya, pasti malam-malamnya kita kayak panik atau kita kayak berusaha nyari besok saham kita naik atau enggak gitu. Besok saham kita ini naik atau enggak gitu. Cenderung seperti itu. Jadi lebih bagus psikologi kita dijaga. Terus ya udah kalau memang besok pagi kita mulai analisanya pagi-pagi. Jadi aku cenderung di 1 jam aja biasanya. Kalau udah cuan udah. Kalau misalnya aku udah tambahan yuk. Tambahan. Kalau gue memang jadi gini teman-teman. Kita tuh harus tahu di mana jam-jam tertentu itu pasar tuh bergerak liar. Liar tuh bisa dibilang naik terus, bisa dibilang dia naik turun, bisa dibilang dia turun terus, kan gitu ya. Nah, kalau gue pribadi sebenarnya gini teman-teman. Memang untuk jam yang liarnya itu dari jam 9 open sesi sampai jam kurang lebih 10.15, paling lama tuh jam 10:30. Itu market liar. Nah, untuk 10:30 itu posisinya tuh udah mulai slow ya. Artinya bandar tuh pasti udah lepas dari saham itu gitu. Kecuali memang ada tiba-tiba yang meledak, itu pasti memang dia udah akum lama. Nah, sekarang posisinya gimana nih kita agar dapat saham-saham yang menarik di jam-jam itu, kan gitu pertanyaannya kan ya. Nah, kalau gue pribadi gini, kan kita kan memang udah punya watchlist ya, tapi kan watchlist kita itu belum tentu juga bergerak liarnya tuh di jam-jam liar itu ya kan, karena memang kan banyak ya, ada ratusan emiten ya. Nah, yang pertama sebenarnya ini masuk ke materi level 2 nih, yang gue lagi bikin semenarik mungkin supaya teman-teman itu banyak screening saham untuk scalper. Kayak gue tiba-tiba gue lagi ada kerjaan, terus ada waktu luang sedikit gue manfaat untuk scalping tuh bisa gitu, karena tahu secara screeningnya. Sebenarnya salah satunya nih teman-teman nih, untuk di saat-saat jam liar, salah satu itu ngeliat di running trade aja. Running trade sebenarnya ada yang lebih menarik lagi. Jadi ketika kita buka itu saham-saham potensialnya tuh udah ada. Nah, tinggal kita manfaatin tape tradingnya. Nah, tapi lebih asik ngeliat running trade. Jadi kita perhatiin running trade itu mana yang sering muncul sahamnya. Nah, tapi hati-hati juga gini. Kalau gue pribadi, ketika open market itu gue diemin dulu sekitar 1-5 menit lah paling lama. Biarkan market itu bergerak bebas. Nah, oke. Setelah itu gue lihat running trade nih. Kalau emang gue nggak ada watchlist ya. Ini jurus pertama. Ada jurus 2, 3, 4. Gue bocorin dulu jurus pertamanya. Ini materi level 1. Nah, gue lihat running trade nih. Tapi kan pertanyaannya gini. Kadang kan running trade itu menjebak ya. Menjebak tuh maksudnya gimana? Ada yang memang ada yang memang di situ emiten itu mendapatkan respon positif dari pasar, dari market. Artinya retail sama bandar ikutan ngegoreng. Oke, tapi ada juga yang bandar yang ngegoreng. Artinya pernah ngeliat nggak Pak Rian tuh yang kan Pak Rian suka kirim video yang tek gitu kayak orang main dingdong gitu kan. Nah, itu cara ngegoreng bandar itu. Nah, cara membedakan kita ngeliat running trade. Yang pertama, kita pantau dulu saham-saham yang sering muncul di running trade. Katakan BEX lah. Tiba-tiba BEX ini muncul terus nih, muncul terus tuh dia. Muncul terus maksudnya dia saat muncul terus, tapi tuh dia bukan berurutan gitu ya, tapi muncul terusnya tuh 5 baris, terus saham lain terus muncul lagi, terus BEX lagi itu, tapi itu berderet. Nah, itu cara membedakannya adalah kita lihat di volumenya. Nah, itu dia kecil enggak, kalau kayak cuma 2, 3, 4, 5, 10 gitu, itu pasti bandar yang mancing retail. Nah, setelah itu kita lihat trade tradingnya. Itu salah satunya yang membuat tadi kan nanya tuh gimana Pak supaya gini jam 9 sampai jam sekitar kurang lebih 10:30 lah. Nah, salah satu screening saham untuk scalper itu di running trade itu yang paling mudah lah kalau gue bilang ya. Kita lihat, tapi kita harus juga hati-hati cara membedakan jebakan bandar sama yang memang dia mempunyai respon positif sama market. Itu sih. Itu memang agak susah cara belajarnya. Maksudnya teorinya sih gampang ya. Kita tahu muncul, tapi untuk cara prakteknya tuh pasti jelimet matanya, kadang-kadang sakit. Gue pernah sampai pas belajar mata gue sampai puyeng banget mata gue. Nah, ternyata ada nih jurus keduanya nih yang lebih jos lah katakan gitu. Nah, itu sementara itu sih untuk yang tadi
Tambahan yuk. Ini cukup lah yuk. Karena cenderung kalau kita mau trading aja kita perlu market yang liar dong. Kalau di stabil market ya, yang digoreng. Iya, market yang liar. Ya kan kayak kita watchlist nih. Kita punya watchlist nih. Gue kalau punya watchlist bukan berarti besok langsung ngakak, enggak. Namanya watchlist itu kan pantauan ya. Jadi gue masukin nih ke daftar watchlist gue. Ketika dia digoreng baru gue masuk. Bukan pas belum digoreng gue masuk. Iya. Kenapa gue belum digoreng gue masuk? Kenapa mesti gitu? Takutnya kan gini. Lah iya kalau saham itu naiknya sekarang, kalau saham itu naiknya besok gimana? Kan gitu ya. Iya, bisa aja. Uang kita mandat di situ kan, akhirnya uang kita nggak berputar. Makanya gue lebih baik cash. Gue lebih baik gini ya. Gue punya uang nih, katakan 10 juta, gue cashin dulu nih. Gue ngeliat saham yang digoreng langsung gue sikat. Tapi kalau meskipun kita udah punya watchlist, meskipun watchlist itu kemungkinan naik ya, misalnya 80%, tapi itu gue nggak langsung masuk. Tapi gue masuknya itu saat memang posisinya itu lagi liar, digoreng misalnya. Nah itu kita harus masukin tuh daftar watchlist kita tuh. Caranya gimana Mas? Ini ya gampang aja, watchlist kita hafalin. Misalnya BEX di harga 83, volume sekian, resist katakan di 85 lah katakan. Jebol 85 dengan volume tinggi, udah nggak usah berpikir panjang, lo hak aja langsung. Antri langsung 5 tik di atas, 6 tik di atas, kelar udah. Makanya gue bilang pas kemarin gue lagi itu kan gue buy, langsung gue antriin HK kan. Nah, itu sebenarnya ada cara-caranya sih. Nah nanti di level 2 gue sama Rio akan mencoba membuat settingan monitor scalper enak deh, maksudnya gitu. Itu kemarin udah gue pikirin gitu, kayak macam varian gitu kan, varian ngasih tahu ini di sini, ini di sini, jadi teman-teman bisa kelihatan semua gitu. Tapi kalau untuk yang handphone memang ada beberapa kendala, jadi nggak bisa kayak kita harus sering-sering back menu gitu, itu membuat HP juga nge-lag nantinya. Tapi kalau pakai PC sih insya Allah ya, lebih disarankan pakai HP sih. Pakai HP lagi, pakai PC enaknya pakai apa, Pak? Jadi kalau kita scalper itu untuk mantaunya itu pakai PC, untuk actionnya pakai HP. Kalau gitu. Dan semua sekuritas bisa tuh gimana tuh, Pak? Gimana? Sekuritasnya yang enak apa, Pak? Nah, kalau untuk sekuritasnya yang enak sih, nih sedikit bocoran aja untuk teman-teman yang level 2. Nanti gua sama Rio merekomendasikan untuk cara ngeliat itu pakai iPod ya. Karena nanti dengan iPod ternyata ada menu, kita bisa melihat pergerakan bandar bener-bener. Maksudnya ini bandar atau bukan? Ini siapa nih yang ngantriin? Ini retail big money atau bukan ya, Yok? Gitu ya, Yok. Jadi sementara nanti ini lagi gue rampungin nih materinya nih, karena memang agak ribet ya scalper ya. Scalper teman dicicil tiap hari nih. Iya, kayak semalam juga sebenarnya gue cicil sedikit-sedikit, kita bahas pattern dulu. Jadi better belajar dulu aja yang tadi tentang scalper, tapi dengan lot kecil, biarin aja namanya belajar. Kita pakai misalnya 5 lot, 6 lot, 10 lot lah paling banyak lah. Masa banyak-banyak kan, yang penting persenannya dulu. Nanti kalau dapat feel-nya, baru sama dapat ilmunya, hajar lot gede juga boleh. Ya. Ini tadi ya Mas Jing-nya. Sebenarnya kalau aku lihat Jing ini kan di sini udah kelihatan ya. Di sini dia udah golden cross. Jadi kita seharusnya bagusnya masuk di sini gitu. Bagusnya masuk di sini. Cuman karena kita telat masuk, nggak apa-apa. Karena di sini kelihatan juga kan MA5 sama MA10 udah memotong. Jadi buat ke depan kita udah bisa masuk. Misalnya merah pun selama di atas dari misalnya, nah ini kan karena dua candle hijau bisa rawan koreksi. Tapi selama di atas dari 132, tahan. Antrikan sell di 145. Jadi resikonya itu kalau misalnya kita baru masuk nih ya. Oh sorry, bukan ini. Kalau kita baru masuk, kita pasang resiko kita. Misalnya di sini. Oke. Aduh, bangke. Ada sekitar resiko 3% yang baru masuk. Ada 6% lagi lah kira-kira target kita untuk TP. Tuh untuk Jing. Karena indikator udah mendukung loh ini. Yang cepat bereaksi juga udah mendukung, yang lama bereaksi juga udah mendukung. Ini apa nih?
Nggak, aku salpok sama volume yang kecil ini. Volume kecil terus besoknya naik. Nah itu. Mau bahas apa lagi, Pak? Untuk itu cukup sampai sini. Mungkin yang kita lebih ke sharing-sharingnya setelah ini. Cukup kali ya. Mm-mm. Yang penting teman-teman sering-sering aja coret-coret chart, nanti dapat kok feel-nya. Apa ini? WMUU. Waduh. Wah, kita dikejar waktu. Dikit Pak Ria, 5.000. Enggak. 1.000 lot aja udah 8 juta totalnya di Bex. Tuh ya. Nanti kita mulai kapan pindah ke tele, Pak? Cerah sih. Jadi gini teman-teman yang ada di sini, tele itu kan kita udah buatin channelnya nih. Nah, baiknya sih nanti kan kita ada admin juga kan. Setiap teman-teman yang kirim analisa plus yang ngirim chat plus analisanya itu langsung pindahin aja ke channel WL. Mau itu bagus, mau itu apa, nggak apa-apa, kirim aja ke situ. Kan nanti namanya WL kan nggak semuanya harus naik ya. Jadi teman-teman bisa belajar, oh ternyata nariknya di sini, carinya di sini. Kan ternyata ada beberapa teman kita juga yang masih belum ngerti, nggak apa-apa. Nanti dengan sering share chat gitu di WL tuh pelan-pelan bisa kok. Gue juga karena dulu waktu itu masih bingung, gue ngeliat orang chat orang aja, pokoknya dia bisa di sini kenapa gitu kan. Oh ternyata dia nyentuh ke candle-nya, nyentuh ke bodinya gitu sih. Jadi ntar di WL-nya di situ. Saham repo bisa copet 2% biasanya. Ini kalau mau open mic bisa yang lain kan? Silakan aja. Hampir Bu, nyari apa? Hampir sini Bu. Lagi jaga toko nih. Lagi dagang. Gue pedagang, gue pencopet. Level 2 kapan, Pak? Bulan 6 ya? Bulan 6. Karena kan Mei kan kita lebaran ya. Jadi kayaknya fokus sama keluarga dulu. Bulan 6 kita buka insya Allah. Iya. Mungkin ya sampai itu sih. Gimana? ISG udah, saham-saham banyak saham-sahamnya udah. Paling tinggal closing aja sih Pak Rio. Kalau boleh pada open cam buat kita foto lagi deh. Kalau boleh ya, kalau bisa. Jangan lupa recordingnya dia apa Kak? Di stop. Oh iya, oke.